Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal memberikan sanksi tegas kepada pegawai pemerintah Provinsi Jakarta yang merespons laporan warga dengan foto editan Artificial Intelligence atau AI. Dia memerintahkan Inspektorat Pemprov memeriksa siapapun yang terlibat termasuk Lurah Kalisari. Pramono menjelaskan dirinya telah meminta Inspektorat memeriksa Lurah Kalisari dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur soal penyelesaian laporan warga dengan rekayasa foto AI. Ia meminta siapapun yang terlibat diberikan sanksi tegas agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Ia berharap pegawai Pemprov jujur. Jika memang masalah belum selesai, jangan dimanipulasi seolah-olah sudah selesai. Sebelumnya seorang petugas diduga memanipulasi tindak lanjut laporan keresahan warga terhadap parkir liar di wilayah Pasar Rebo. Dia menggunakan foto AI atau kecerdasan buatan sehingga seolah-olah parkir liar itu telah ditangani petugas. Yang urusan dengan AI yang ada di Jaki, saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting, lebih baik misalnya lah belum selesai ya belum selesai aja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi, dan saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu. Mengapa insiden laporan warga dibalas dengan foto editan bisa terjadi dan langkah-langkah apa yang bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan kepercayaan publik? Kita tanyakan langsung kepada staf khusus Gubernur DKI Jakarta yang juga juru bicara Pemprov DKI Jakarta, Ciko Hakim. Mas Ciko, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Friska. Jadi kalau hasil pemeriksaan sementara siapa saja yang sudah dimintai keterangan, Mas Ciko? Jadi pada prinsipnya tentu ketika kita mendapatkan laporan dari warga terkait dengan dugaan adanya foto AI yang digunakan untuk melaporkan tindak lanjut dari laporan warga, ini langsung kita menelusuri terkait ini, dan betul ternyata memang itu bukan hanya dugaan dan itu betul-betul terjadi, dan tentunya dalam 1-2-3 hari ke depan akan ada terus pemeriksaan oleh pihak Inspektorat. Namun dalam proses pemeriksaan ini Saudari Lurah di Kalisari sudah dinonaktifkan untuk sementara dan akan ada pelaksana tugas harian agar kegiatan di kelurahan tetap berjalan dengan normal. Juga dari kasih pemerintahan, juga kasih ekbank, dan juga 3 pegawai petugas PPSU yang ditenggarai juga terlibat terkait dengan ini. Jadi pemeriksaan ini masih berlanjut, tapi untuk sementara beberapa ASN dinonaktifkan dari jabatan. Ini suatu hal yang serius, dan Bapak Gubernur Pramono Anung betul-betul seperti tadi dalam paket disampaikan, beliau menyampaikan bahwa kita tidak boleh sekali-sekali dengan alasan apapun memanipulasi hal-hal yang sifatnya terkait dengan harapan dari pelayanan publik kita terhadap masyarakat. Ya, lurahnya sudah dinonaktifkan dan sejumlah jajarannya investigasi terus berlangsung. Ini awalnya bagaimana Pemprov DKI Jakarta dapat laporan dan dugaan AI yang ternyata terkonfirmasi, Mas Ciko? Jadi awalnya memang melalui media sosial terkait dari salah satu akun yang akun tersebut menyatakan bahwa dia mendapatkan laporan dari warga yang bercerita kepada dia, dan kemudian dia memposting tersebut dan sambil mention salah satu staf khusus, yaitu Wakil Koordinator Staf Khusus Bapak Justinus Prastowo, yang kemudian tentu beliau langsung menindaklanjuti ini. Dan kita menelusuri, dan dari foto AI, dari nomor laporan dan lain-lain, dan kita bisa menyimpulkan, walaupun tentu kita harus melakukan investigasi, dan dalam hasil investigasi sementara ini memang betul bahwa ada pelanggaran terkait itu. Namun tentu kita nggak mau berhenti di situ, karena kita harus mencari akar permasalahannya, siapa saja yang terlibat, ya kan. Kadang-kadang mungkin tidak karena apakah salah satu atau 2 orang yang malas untuk melakukan tindak lanjut kemudian memanipulasi jawaban, apakah ada keterlibatan pihak lain misalnya yang tentunya ini terkait dengan parkir liar, apakah ada kerjasama terkait itu, dan kita harus kita
telusuri karena ini hal yang betul-betul serius. Namun tentu kita juga ingin masyarakat tahu bahwa sejak dari bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Maret 2026 itu ada 60 ribu lebih laporan Jaki yang masuk, dan tidak satu pun, dan bahkan dari sebelumnya tidak pernah ini terjadi. Dan tingkat kepuasan masyarakat untuk melaporkan di Jaki ini sebenarnya juga cukup tinggi ya. Nah mudah-mudahan karena nilai setitik ini tidak rusak susu sebelanga, tapi harapan kami masyarakat juga tetaplah percaya untuk bisa melaporkan apa-apa yang menjadi concernnya melalui Jaki, dan kami tentu akan memperbaiki yang terkait dengan layanan ini. Dan tadi terkait dengan pengawasan di berbagai tingkatan juga harus ditingkatkan. Jadi kita menghimbau juga jajaran kita ya di pemerintahan untuk tidak sekali-sekali lagi melakukan hal-hal seperti ini, dan betul-betul melakukan pengawasan, karena kesalahan anak buah ini ya tentunya adalah andil dari pimpinan yang tidak melakukan pengawasan dengan semestinya. Jangan sampai kepercayaan publik dipermainkan. Bicara soal bukti saja, bukti foto yang biasanya kan Jaki kita lihat ya, aduan seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Apakah sudah dilakukan misalnya belajar di kasus ini, bukti yang masuk karena banyak sekali 60 ribu tidak mungkin diperiksa manual, tapi adakah sistem misalnya untuk mendeteksi apakah ini AI generated atau tidak, Mas Ciko? Ya tentu setelah kejadian ini ya kita harus betul-betul sesuaikan diri kita dengan kemajuan teknologi ya. Artinya ini wake up call, alarm, memang kadang-kadang selalu ada blessing in disguise bila ada terjadi kesalahan, artinya kita bisa memperbaiki dan mengetahui celah-celah mana yang memang harus kita perketat pengawasan. Ya, kalau SOP perbaikannya ada atau tidak yang sudah diperintahkan, Mas Ciko? Pastinya. Tapi kan namanya SOP tidak bisa dirubah dalam semalam ya, Friska ya. Aturan main ini tentu kita sedang memformulasikan bagaimana cara pengawasan yang lebih tepat lagi sehingga bisa meminimalisir kejadian seperti ini. Tapi kalau dari laporan yang masuk sejauh ini kasus pertama dan semoga pertama dan terakhir ya, Mas Ciko, kalau hasil penelusuran atau dicek lagi dari laporan-laporan yang masuk? Betul, belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita akan sisir dan kita akan pastikan terkait ini, dan harapan kita ke depan tentunya ini menjadi suatu pemicu untuk kita berbuat lebih baik lagi dalam bidang pelayanan. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Soalnya kan juga setelah ada kejadian ini, Mas Ciko juga mungkin memantau di ruang media sosial bahwa bertanya jangan-jangan ini bukan kasus pertama atau berani melakukan ini karena sudah pernah tapi lolos, begitu Mas Ciko? Ya, tentunya mudah-mudahan enggak ya, tapi yang pasti hari ini setelah kita telusuri belum ada hal-hal semacam ini terjadi sebelumnya. Ya, dan tentu saja harus dijaga karena ditekankan juga oleh Pak Gubernur kan kalau belum selesai kerjaannya bilang saja, daripada berbohong manipulasi itu tidak ada ruang untuk itu ya Mas Ciko ya yang diberikan. Betul, itu artinya kan kita transparansi ini suatu hal yang keharusan, bahkan Jakarta menempati peringkat yang tertinggi dengan hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik misalnya. Dan tentunya Friska juga tahu bahwa kalau saya sebagai salah satu juru bicara di Pemprov DKI Jakarta ini juga selalu siap sedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman media. Jadi artinya hal-hal yang sifatnya terkait dengan transparansi memang harus dikedepankan, dan Bapak Gubernur memastikan jajarannya untuk berlaku lebih baik lagi, khususnya di bidang pelayanan publik, karena core-nya dari pemerintahan baik itu maupun daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih banyak Mas Ciko sudah memberikan informasi terkini terkait dengan penyelidikan adanya laporan respons foto AI yang sudah ditindaklanjuti juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Mas Ciko Hakim.